Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fashalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan penuh bangga saya tiba dari Jakarta dan selepas program ini akan kembali lagi ke Jakarta, bukan ke Garut. Ya, datang sengaja untuk menghadiri kajian yang diselenggarakan oleh komunitas kebanggaan saya muslim.com. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ini satu langkah terbaik kita di dalam menambah wawasan, menambah ilmu dan juga mengenal lebih jauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira perjumpaan kali ini kita lebih ke bercerita tentang buku, bukan bedah buku, karena bedah buku bagi saya setiap satu orang pegang buku kita baca bareng-bareng, kita gali lebih dalam isinya, tapi ini lebih ke pengenalan kepada buku 11 Pijar Cahaya. Buku ini sengaja saya buat untuk mengenalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulunya ini adalah video ceramah saya. Jadi saya ada satu program menceritakan tentang kisah-kisah sahabat dan istri-istri Nabi. Jadi ada 40 orang yang saya buat videonya. Kemudian hasil daripada video tersebut kita gunakan untuk salah satunya membeli tanah yang ada di Ribat Garut. Itu dulunya jadi video ya. Jadi ini 40 video. 11 dari video kita jabarkan kemudian menjadi satu buku. Berarti masih ada berapa? Masih ada berapa banyak lagi? 29 kisah sahabat, diantaranya 10 al-ashra al-mubasysyirin bil jannah, 10 sahabat yang sudah mendapatkan kabar gembira. Juga niatnya kita memasukkan. Kemudian ada juga 5 orang, Ali, Al-Hasan, Al-Husain, Fatimah, Az-Zahra dan keluarga-keluarga terdekat Nabi juga akan dijadikan satu buku. Itu mimpinya. Alhamdulillah dibantu saudara kita, diantaranya Ustadz Dodi Hidayatullah ya, dan Kang Ferdi datang. Beliau enggak? Ya. Dan juga ada beberapa sahabat-sahabat juga yang ikut bantu ketika itu untuk melahirkan buku ini. Dan yang saya memang inginkan ketika itu buku ini gimana caranya menjadi bahasanya menjadi bahasa seperti novel, sehingga teman-teman yang terbiasa untuk membaca novel mereka berpindah dari yang tadinya baca sesuatu yang gak ada manfaatnya, gak ada faedahnya, ataupun kalau ada ya hanya sebatas memenuhi hobi duniawi saja. Tapi ini kita rubah menjadi satu bacaan dengan bahasa sastra, ada keindahan dan ada risalah, ada misi tersendiri di dalamnya, yaitu mengenalkan kita kepada orang-orang hebat yang hidup sebelum kita. Kalau kita tahu, kalau kita mau baca, kita mau mengenal, kita bakalan dapetin orang-orang hebat yang betul-betul hebat dari perempuan-perempuan yang ada pada zaman Rasulullah SAW. Itu sangat-sangat luar biasa sekali. Kesabaran, keindahan, cinta, mahabbah, dan juga rela apa adanya, dan tentu juga kebahagiaan ya. Mereka bukan orang yang susah-susah banget, enggak ya. Siti Khadijah kita tahu yang dipekerjakan beliau 100 orang itu yang menjadi pemimpin bagi kelompoknya masing-masing. Jadi Sayyidatuna Khadijah itu punya 100 orang yang bekerja buat beliau, yang di bawahnya itu ada orang-orang lain yang bekerja kepada orang-orang tersebut. Jadi kalau kita katakan mereka hidup apa adanya, tentu tidak. Pada masa itu mereka juga berkecukupan, bahkan sebagian di antara mereka memiliki kelebihan.
Jadi kita namakan dia 11 pijar cahaya karena istri Nabi Muhammad SAW ada 11 yang memang milih Allah dan Rasulnya. Mereka tidak memilih dunia. Pada masa itu Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya untuk istri-istri Nabi, mereka boleh milih. Kalau mau dunia akan diberikan dunia. Kalau mau Allah dan Rasulnya, pilih Allah dan Rasulnya. Ternyata 9 diantaranya, ya, karena 2 meninggal di masa Rasulullah masih hidup, 9 diantaranya mereka mengatakan saya pilih Nabi Muhammad. Di masa tersulit Nabi Muhammad, mereka pilih Nabi Muhammad, padahal di hadapan mereka ditawarkan kenikmatan dunia sementara untuk mereka, mereka tetap pilih Nabi Muhammad. Sehingga mereka dikatakan sebagaimana dalam Aqidatul Awam, khuyyirna an tis'i niswatin wafatil Mustafa khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muqtafa. Mereka disuruh pilih, ya, antara mau duit enggak, ini ada uang tunai buat kamu nih, sekian-sekian, ya, atau mau Nabi Muhammad tapi hidup apa adanya. Mereka semua pilih Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka menjadi hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita sebut mereka adalah cahaya. Ya, mereka adalah cahaya, istri-istri Nabi Muhammad SAW yang begitu luar biasa. Jadi Rasulullah SAW menikah kurang lebih, ya, yang memilih Allah dan Rasulnya ada 11. 2 diantaranya meninggal ketika Rasulullah masih hidup, 9 meninggal setelah Rasulullah SAW wafat. Jadi Rasulullah SAW, ya, memiliki hukum yang berbeda dengan kita. Jangan disamakan. Nabi Muhammad punya hukum berbeda. Jadi enggak semua yang Rasulullah lakukan itu sunnah. Ya, tidak semua yang Rasulullah SAW lakukan itu sunnah. Rasulullah pernah melakukan, berarti harus dilakukan? Enggak juga. Rasulullah dilarang, berarti dilarang juga buat kita? Enggak begitu juga, ya. Ada pelajarannya nanti di dalam ilmu usul, ya. Di situ ada hukum-hukum khusus untuk Rasulullah, tidak untuk umatnya. Contohnya, wajib sholat witir. Nabi Muhammad wajib sholat malam. Kita wajib nggak? Begadang malam kita mau wajib. Nabi Muhammad SAW wajib baginya sholat malam, tapi kita nggak wajib. Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa hal yang wajib bagi beliau, nggak wajib bagi kita. Sunnah bagi beliau, nggak sunnah bagi kita. Jaiz bagi beliau, halal bagi beliau, haram bagi kita. Ya, perlu diketahui, ya. Ya, ini lebih mendetail. Intinya apa? Hal-hal yang kita ketahui selalunya apa yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Tapi ini perlu digarisbawahi, ya. Sekarang kita tahu bahwa enggak semua yang dilakukan oleh Nabi itu sunnah. Ya, jadi ada hukum-hukumnya. Sebagaimana perintah di dalam Al-Quran, enggak semuanya wajib. Enggak semuanya wajib. Al-Quran merintahkan kulu washrabu, makan, minum, makan wajib. Enggak wajib. Jadi ada beberapa perintah di dalam Al-Quran artinya bukan wajib. Nah, itu siapa yang menjabarkan, siapa yang mensyarahkan? Para ulama yang paham. Ya, tidak semua orang bisa memahaminya kalau enggak belajar. Ya. Kita bagaimana cara memahaminya? Memahami, ya, bahasa yang datang dari para ulama, lebih mudah. Ulama yang faham, mereka katakan ini boleh, oh berarti boleh, nggak mungkin dia ngomong sembarangan. Dia ngomong ini nggak boleh, berarti nggak boleh, nggak mungkin dia ngomong sembarangan. Kalau tentu ulama tersebut adalah ulama yang paham Al-Quran, paham sunnah, dan bijak di dalam menentukan. Karena paham saja tanpa adanya bijak nggak bisa. Ya, pemahaman tanpa dibarengi bijak nggak bisa. Harus bijak di dalam menentukan satu hukum. Seperti yang sering saya contohkan, Rasulullah SAW, ya, datang kepada beliau orang yang bakti banget sama bapaknya, apa-apa sama bapaknya, nggak pernah sama ibunya. Dia tiba-tiba tanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, orang yang paling perlu saya bakti kepadanya siapa? Kata Nabi, ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Ibu kamu. Kemudian siapa? Bapak kamu.
Apakah nampak seperti tidak adil? Bapak sama ibu bikin barang-barang, tiba-tiba ibu dilebihin, bapak enggak. Padahal sama-sama sayang, sama-sama cinta, sama-sama perhatian. Kok ini agama Islam ngajarinya ke ibu, bapak enggak? Nah, saya katakan bahwa orang tersebut enggak baca hadis sisanya. Hadis tentang bapak itu juga banyak. Ada seseorang bapak anak yang tidak dekat sama bapaknya, apa-apa ibu. Bapaknya sering datang ke rumah, tiba-tiba ngambil uang, nggak pakai ngomong, ambil aja, ada uang anaknya ambil, ada uang anaknya ambil. Akhirnya dia mengadukan bapaknya, ayahnya kepada Nabi Muhammad dan mengatakan, ya Rasulullah, ayah saya ini udah saya kasih ya Rasulullah, ada bulanannya, ada mingguannya, tapi kadang-kadang ke rumah saya ambil duit nggak pakai ngomong. Saya takut dia dosa, saya takut ayah saya dosa. Hukumnya bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasulullah, anta wa maluka li abik. Jangankan duit kamu, kamunya aja punya bapak kamu. Kata Nabi, jangan berbicara kepada saya tentang uang kamu, kamunya saja punya bapak kamu, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW katakan, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhonya Allah ada pada ayah, murkanya Allah ada pada murka ayah. Berarti ibu enggak begitu konsepnya, enggak begitu. Tapi Rasulullah bisa ngepasin, karena perempuan lebih suka dengan perhatian, maka perempuan lebih ingin disebut-sebut. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang dipeluk-peluk bapaknya, apalagi anaknya udah jenggotan, ya kadang berasa gerah begitu ya. Apa-apa biasa aja udah, ya enjoy aja sama papa misalnya, santai aja, jadi teman aja misalnya. Kalau sudah besar seperti itu, mereka tidak perlu kepada kasih sayang yang nampak, tapi perlu kepada pembuktian kamu bisa menjadi orang yang sukses. Biasanya laki-laki seperti itu. Tapi kalau perempuan, ya kata ulama seperti itu. Ada kelebihan-kelebihan. Rasulullah SAW bukan nggak konsisten begitu, tapi Rasulullah SAW ngepasin ketika memberikan fatwa. Rasulullah SAW menunjukkan jawaban itu sesuai dengan kejadian. Kadang-kadang Rasulullah SAW ngejawab dengan diam, dia juga. Kadang-kadang Rasulullah SAW ngejawab dengan senyuman. Kadang-kadang Rasulullah SAW ngejawab dengan satu hukum. Kadang-kadang Rasulullah SAW jawab dengan sindiran. Ya, seperti Rasulullah SAW diajak makan dob. Diajak makan apa dob? Biawak gurun tapi ya, bukan biawak. Yang bisa hidup di satu tempat. Rasulullah, Khalid bin Walid suka makan itu. Rasulullah ditawar. Kata Rasulullah, innaha lam takun bi ardi qaumi. Ya, di kampung saya enggak ada. Rasulullah enggak mau makan, tapi Rasulullah bilang, ih enggak enak atau enggak suka atau enggak biasa makan yang begitu, kata Rasulullah. Enggak biasa makan yang begitu. Jadi satu hukum, Rasulullah enggak makan, tapi enggak ngelarang gitu ya. Jadi ada hal-hal yang seperti itu. Nah, itu terjadi. Maka ada beberapa hukum yang Rasulullah SAW berlaku kepada Rasulullah, kepada kita beda lagi hukumnya. Nah, ini pembahasannya panjang sekali ya. Di dalam keilmuannya khusus ada fannya tersendiri pembelajaran tentang ini. Kalau kita masih sibuk sama drakor kita, masih sibuk sama Netflix kita, masih sibuk sama komunitas kita, masih sibuk sama kehidupan kita, ikut udah mateng aja. Jangan sok-sokan komentar sesuatu yang panjang yang kamu belum tahu dunianya. Panjang sekali, kalau mau dijabarkan itu panjang sekali. Kita sudah tinggal enak, ini nggak boleh, ini boleh, ini sunnah, ini nggak sunnah. Ini sesuai dengan apa yang datang dari Nabi, ini tidak. Ya, karena kita kalau mau masak sesuatu ya perlu kepada perjuangan yang banyak begitu. Bukan hanya langsung jadi ngebayangin sesuatu langsung jadi, enggak ya. Selagi sudah ada restoran yang menyiapkan, ya udah tinggal makan, bayar, selesai. Tinggal makan, bayar, selesai ya. Itu yang saya ingin sampaikan diantaranya, bahwa ada beberapa hukum Nabi Muhammad menikah 11. Wah, berarti sunnah Nabi dia bilang. Ya, tidak seperti itu ya. Banyak juga hal-hal seperti Nabi tidak boleh sakit parah seperti manusia lain, nggak boleh.
Nabi sampai buta katanya, nggak boleh Nabi buta. Nabi sampai keluar belatung dari tangannya, nggak boleh cerita seperti, nggak ada itu khurafat, cerita buat-buatan orang. Sampai orang-orang lari darinya begitu, nggak seperti itu, nggak ada ya. Ingat, kalau ada yang cerita tentang Nabi katanya sampai sabarnya sampai keluar belatung dari badannya, sampai orang-orang sekampung lari darinya, nggak mau dekat karena dia membawa virus ini virus itu, nggak, itu bohong. Itu buat-buatan orang untuk merusak akidah kita. Bahkan dulu mungkin kita pelajari di sekolah-sekolah ada seperti itu, cerita-cerita seperti itu dibuat pelajaran di sekolah, bahwa Nabi buta, ya, anaknya datang baru bisa ngelihat lagi, ya. Nggak sampai ke buta, karena banyaknya nangis sehingga nggak bisa ngelihat, bukan yang buta begitu, enggak, karena Nabi nggak boleh. Wajaizun fi haqqihim min 'aradi bighairi naqsin ka khafifil maradi. Boleh Nabi sakit, boleh, tapi kalau sakit yang berlebihan sampai orang menjauh dari Nabi, itu nggak boleh di akidah kita. Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak meyakini hal tersebut. Ya, jadi salah. Ya, saya tidak katakan, biasanya saya katakan tidak benar, ya, tapi sekarang saya katakan salah, karena ini berurusan dengan akidah yang bisa merusak kita, ya. Ya. Nah, ada hal-hal yang seperti itu khusus bagi Nabi, tapi berbeda dengan hukumnya kepada kita. Dan pernikahan Nabi Muhammad SAW semuanya punya arti tersendiri. Jadi pernikahan tersebut bukan hanya sekedar mengisi kekosongan sejarah, tapi tidak, semuanya punya arti. Setiap istri Nabi Muhammad SAW memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh istri yang lain, sehingga menunjukkan bahwa wanita pengikut Nabi itu banyak. Wanita pengikut Nabi itu banyak, dan mereka memiliki karakter-karakter yang berbeda-beda. Ada yang hobi ngomong, ada yang hobi diem, sekali ngomong minjem duit. Ya, ada yang hobi diem, semua dipendem di dalam hati. Ada yang hobi semuanya diomongin, semuanya dipost, semuanya dikasih tahu sama orang. Ya, senangnya dikasih tahu, sedihnya dikasih tahu, urusan rumahnya dikasih tahu. Bahkan kalau nggak ada sesuatu masalah dalam kehidupannya dalam satu minggu, dia bingung kira-kira apa yang kira-kira mau dipost hari ini. Ya, akhirnya dia buat drama sesuatu ini, drama sesuatu itu, sehingga apa? Bikin kehidupannya, ya, banyak netizen yang komentar. Ada yang seperti itu, ada yang enggak. Ada yang diemnya parah, sampai-sampai orang, oh ini orang bisu apa gimana? Enggak mau ngomong sama sekali. Ya, ada orang yang balance antara apa sesuatu yang pantas untuk disebarkan, di-share sehingga menjadikan satu pelajaran untuk orang lain. Oke, saya share. Ada yang saya tahan karena saya lihat bahwa ada manfaatnya tapi ada mudaratnya. Nah, hal-hal yang seperti ini ada semua di dalam kehidupan istri Nabi. Jadi saya ini cocoknya seperti apa? Saya lihat karakter salah satu di antara istri Nabi, oh seperti ini. Ada seorang wanita bernama Saudah bintu Zam'ah, sampai-sampai istri Nabi yang ini mengatakan, ya Rasulullah, saya nggak apa-apa nggak didatangin, saya nggak apa-apa nggak ngeliat engkau, saya nggak apa-apa nggak dapat duit, saya nggak ada apa-apa nggak dapat jatah rumah, saya nggak apa-apa nggak dapat apapun, yang terpenting status saya tetap istrimu. Ada yang modelnya seperti itu, kuat seperti itu, yang penting status saya tetap menjadi istrimu. Kenapa? Karena beliau tahu hidup di dunia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun selesai. Tapi kehidupan abadi menjadi istri Nabi di surga, itu susah didapat oleh orang lain, gak bakalan bisa. Maka ada yang modelnya seperti ini, gak apa-apa, udah urusannya. Ada yang enggak. Ada seperti Sayyidatuna Hafsah, modelan orang yang ketika itu Sayyidatuna Hafsah sedang bagian beliau. Ya. Jadi Rasulullah SAW lagi duduk sama Sayyidah Hafsah, duduk berdua sama Sayyidah Hafsah. Kata Sayyidah Hafsah, ya Rasulullah, sebentar saya mau ngambil makanan. Di rumah siapa? Di rumah ayahnya. Keluar Siti Hafsah. Ketika Siti Hafsah sedang keluar,
istri Nabi Muhammad yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Saya tidak masukkan ke sini karena ada khilaf ulama apakah beliau adalah istri Nabi atau hamba sahaya yang dibebaskan. Ya, tapi saya sebenarnya lebih condong kepada bahwa beliau adalah istri Nabi, dibebaskan kemudian dinikahi oleh Nabi. Sayyidah Maria Al-Qibtiyah, dari beliau lahir anak laki-laki namanya Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad SAW punya putra namanya Ibrahim dari seorang wanita berasal dari Mesir, namanya Maria Al-Qibtiyah. Ya, jadi ada raja memberikan dua wanita, yang satu namanya Maria Al-Qibtiyah, yang satu adiknya namanya Sirin. Ya, Sirin sama Maria, orang Mesir. Sirin diambil Hasan bin Thabit dan Maria diambil oleh Rasulullah SAW, dimerdekakan kemudian dinikahi. Itu yang saya tahu, dan pendapat yang lebih bagi saya sepertinya lebih kuat. Sayyidah Maria ketika itu lewat, Rasulullah SAW melihat ada putranya dan istrinya. Rasulullah SAW panggil, tanya dari mana, mau kemana. Tahu-taunya Siti Hafsahnya pulang, ngelihat Rasulullah SAW bersama Siti Maria. Kata Sayyidah Hafsah, ya Rasulullah, bagian hari saya di rumah saya, di atas kasur saya dia duduk, marah Sayyidatuna Hafsah. Akhirnya kata Rasulullah SAW, Hafsah dia baru lewat, kemudian saya ajak mampir ngobrol biasa begitu, kata Rasulullah SAW. Ya sudah, dari sekarang dia haram untuk saya. Demi membahagiakan istrinya, kata Rasulullah SAW, dia haram. Tapi yang namanya hamba sahaya, ketika itu belum Rasulullah SAW nikahi, hamba sahaya mau dibilang haram ya tetap halal. Ya Rasulullah di sini menggunakan hilah gitu ya. Asal kamu jangan beritahu Aisyah. Asal kamu jangan beritahu Aisyah. Ini karakter perempuan yang berbeda-beda. Rasulullah SAW pulang keluar dari rumah Siti Hafsah. Siti Hafsah langsung datang ke rumah Siti Aisyah cerita. Langsung. Ini Nabi bilang jangan, Rasulullah pergi langsung, nggak sabar. Datang ke rumah bestinya Siti Aisyah, langsung cerita. Tadi tahu nggak, Maria datang ke rumah. Padahal posisinya itu bagian saya, tapi Maria datang. Paham? Jadi ada terkadang sesuatu sampai Rasulullah SAW ketika itu tahu bahwa Siti Aisyah tahu, Rasulullah SAW pergi menyendiri bersama Anjasyah namanya, hamba sahaya Nabi, meninggalkan semua kerumunan istri Nabi. Rasulullah SAW sampai sebulan nggak mau dilihat. Ya, ada yang mengatakan 2 bulan. Ya, sampai Rasulullah SAW menjauh. Sampai ada kabar Sayyidina Umar setiap hari datang. Sayyidina Umar tahu ini kerjaan anak saya ini pasti. Ini kerjaan anak saya, ini urusan perempuan ini. Bayangin Nabi sampai menjauh dari kita, bayangin hebat nggak tuh orang? Ya, perempuan ini kacau kalian ini sebenarnya. Mengacaukan dunia. Nabi saya saja sampai begitu tuh berbulan-bulan keluar. Datang lagi. Kata Sayyidina Umar mengatakan kepada Anjasyah, apakah sudah ada izin saya mau berjumpa dengan Rasulullah? Belum. Rasulullah belum ngasih izin siapapun. Sampai setelah beberapa lama Rasulullah SAW sudah yakin mau mentalak Siti Hafsah, mau ditinggal. Ya, tahu-taunya datang mereka Jibril, bilang ke Rasulullah, ya Rasulullah jangan ditinggalkan Hafsah, jangan ditinggalkan. Fa innaha sawwamah qawwamah. Hafsah itu rajin bangun malam, rajin berpuasa. Dengan kedua alasan ini Allah menurunkan malaikat Jibril untuk membiarkan Sayyidah Hafsah menjadi istri Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Umar datang, ya, kemudian melihat Rasulullah SAW. Cerita yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bagaimana beliau melihat Rasulullah SAW tidur beralaskan pasir. Nangis Sayyidina Umar melihat Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya sudah pergi ke Romawi, saya sudah pergi ke Persia, saya melihat raja-raja bagaimana kehidupannya, sementara engkau seperti ini ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, amatarta, apakah kamu tidak rela bahwa mereka, bagian mereka duniawi dan bagian kita kelak di akhirat. Mereka akan lihat bahwa akhirat kita berbeda dengan akhiratnya mereka. Kehidupan dunia Rasulullah tahu, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun selesai. Ya.
tapi kehidupan akhirat selama-lamanya. Selama-lamanya, abadi, tidak ada ujungnya. Tidak ada ujungnya. Akhirnya pernah satu waktu Nabi Muhammad SAW ketika itu sedang menyendiri, Sayyidina Abu Bakar datang. Sayyidina Abu Bakar nggak berani ngomong. Sayyidina Abu Bakar ini orang yang kalau nggak ditanya nggak ngomong. Kalau ditanya baru ngomong. Sayyidina Abu Bakar modelnya begitu. Kalau Sayyidina Umar ngajak asyik aja gitu, diajak ngobrol, dibuka omongan sama Sayyidina Umar bin Khattab. Oke. Dan Sayyidina Umar ini pejuang ya. Damaskus, Suriah itu yang membuka Sayyidina Umar pada tahun 14 Hijriah. Pada tahun berapa? Suriah merdeka. Dan tahun ke-16 Hijriahnya Palestina merdeka. Tahun ini alhamdulillah Suriah merdeka. Mudah-mudahan 2 tahun lagi Palestina merdeka. Itu saya harap sekali, saya harapkan sekali karena pintu Romawi itu di Damaskus, di Suriah. Nah, Suriah alhamdulillah merdeka. Tahun ini kita berharap setahun 2 tahun lagi Palestina akan merdeka insyaallah. Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu datang, Rasulullah lagi duduk. Melihat Sayyidina Abu Bakar ada. Ini 2 orang diam-diaman. Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah SAW itu dekat banget. Abu Bakar Sayyidina Rasulullah dekat sampai meninggalnya aja dempetan, ya, samping-sampingan. Gitu. Sayyidina Abu Bakar akhirnya diam, Sayyidina Rasulullah diam, Sayyidina Umar datang, liatin 2 orang ini diam. Ini kira-kira yang asik apa? Buka omongan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mau ngadu. Ngadu apa kata Rasulullah? Saya mau cerita di rumah ini istri saya ini bikin masalah ya Rasulullah. Lagi ngomong seperti itu Rasulullah tersenyum akhirnya. Sayyidina Abu Bakar tersenyum. Kalau Rasulullah nggak berani komentar Sayyidina Umar. Kalau Abu Bakar ini temennya juga. Ini kenapa dia ngetawain saya? Kira-kira kalau kita lagi cerita diketawain orang, terusik nggak hati? Ini kenapa? Emang ada sesuatu yang kenapa kok bisa dia tertawa? Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa kamu tertawa? Saya tahu kamu tertawa karena Rasulullah tertawa. Saya tahu kalau kamu menangis berarti Rasulullah menangis. Tapi saya yang nggak habis pikir ya Rasulullah, saya cerita tentang istri saya, kenapa kok engkau ketawa ya Rasulullah? Akhirnya kata Rasulullah, saya tidak tertawa kecuali karena sebab anak kalian berdua. Ya, kata Rasulullah SAW, saya terkejut ketika kamu menceritakan tentang istri kamu, sementara anak kalian berdua juga berbuat ulah di rumah saya. Putra Sayyidina Abu Bakar, putri Sayyidina Abu Bakar dan putri Sayyidina Umar bin Khattab. Ada yang seperti itu, berani, mau sekelas Nabi berani. Tapi dia terbantu dengan rajin puasa dan rajin bangun malam, dan ayahnya adalah sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Ada lagi yang anak muda yang masih lincah dan memiliki karakter mudah untuk menghafal apa yang disebutkan. Siti Aisyah itu adalah allamah, fahamah, orang yang betul-betul faham. Beliau hafal syair-syair Arab, sastra-sastra Arab, ada bait-bait beliau hafalkan semua. Selain beliau hafal Quran. Setiap ucapan Nabi sesuai dengan lafaz yang diucapkan Nabi beliau hafal. Ada istri Nabi yang seperti itu. Jadi setiap kehidupan Nabi, kehidupan saya dan kebanyakan laki-laki selain di tempat kerja, 2/3 dari usianya di rumah. Dan yang memperhatikannya adalah istrinya. Nabi Muhammad pembawa syariah. Di luar rumah itu nggak nyampe setengah daripada kehidupan umumnya begitu. Rata-rata kita ya kalau misalnya keluar rumah dari jam 8 sampai jam 5 aja kadang-kadang udah diteleponin melulu kan begitu. Ya artinya banyaknya rumah keberadaan kita itu terkadang di rumah kita. Betul atau tidak? Ya. Yang tahu kita siapa? Orang rumah kita. Dan terkadang kita di luar juga ya dengan casing yang berbeda begitu. Yang tadinya mungkin biasanya banyak omong tapi di luar kadang-kadang jaim gitu, jaga image, enggak menunjukkan siapa watak asli kita begitu.
nggak menunjukkan siapa keaslian kita. Di luar kita seperti itu. Nah, Nabi Muhammad pembawa syariat. Kalau yang diceritakan kepada kita hanya kehidupan Nabi ketika bersama sahabat, sementara kehidupan Nabi itu lebih banyak di rumahnya, membersamai orang-orang yang karakternya berbeda-beda, sehingga tidak lain tidak bukan yang membersamai Nabi adalah syariat. 11 pijar ini adalah syariat. Bagaimana cara makan Nabi, dari mana kita tahu? Bagaimana cara minum Nabi, bagaimana cara tidur Nabi, bagaimana cara mandi Nabi, bagaimana cara bermuamalah Nabi, bagaimana cara bermuasyarah Nabi. Semuanya ada bersama istrinya Nabi, bukan bersama orang lain. Maka keberadaan mereka itu dibutuhkan oleh syariat dengan karakter yang berbeda-beda dan kebersamaan Nabi Muhammad SAW yang memerlukan waktu yang cukup lama. Ya, jadi seperti Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kita ceritakan bagaimana kehebatan beliau. Beliau Rasulullah wafat usianya 18 tahun. Jadi Siti Aisyah wanita energik yang betul-betul kreatif juga, punya keponakan orang-orang pintar. Beliau punya keponakan namanya Urwah bin Zubair, keponakannya. Jadi Siti Aisyah punya kakak namanya Asma. Asma punya anak namanya Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair ini gurunya Rabi'atul Ra'i. Rabi'atul Ra'i ini gurunya Malik bin Anas. Malik bin Anas ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Jadi nyambung semua. Keberasaan ilmunya dari Siti Aisyah. Imam Bukhari dari situ, Imam Muslim dari situ, Imam Asy'ari dari situ, Imam Syafi'i dari situ, Imam Ahmad bin Hanbal dari situ, Imam Maliki dari. Oh, berarti semuanya berasal dari situ, dari seorang wanita yang ditinggalkan oleh suaminya ketika itu berusia 18 tahun. Tapi beliau adalah mausu'ah. Semua keilmuan Rasulullah SAW ada di dalam. Karena diperlukan yang seperti itu. Memang sudah dijadikan, sudah disiapkan untuk menjadi memori syariat Sayyidatuna Aisyah. Makanya Rasulullah sudah bawa dari berusia 9 tahun, karena kalau usia 9 tahun itu sudah bisa merekam segala sesuatu. Ya, Siti Aisyah umur 9 tahun sudah bersama Nabi merekam segala sesuatu. Sehingga ketika dia sudah matang di usia 18 tahun, Rasulullah meninggal, beliau sudah bisa membagikan, nge-share apa yang terjadi antara beliau dengan Rasulullah SAW, sehingga dijadikan contoh tauladan bagi kita semua. Faham? Faham atau tidak? Banyak kejadian Sayyidah Aisyah, contohnya ketika ada masalah sama Nabi, beliau katakan, pokoknya saya nggak mau suluh, nggak mau maafin, saya sakit hati sama Rasulullah. Sama Rasulullah berani begitu? Ya, sama Rasulullah berani ya. Kata Rasulullah, terus kamu maunya apa wahai Aisyah? Saya maunya kita cari jalan keluar, tapi saling memberitahu kesalahan masing-masing. Rasulullah bilang salah, padahal mustahil salah. Nabi Muhammad SAW maksum. Beliau tahu itu. Tapi yang namanya merasa bahwa berhak untuk tahkum, ini milik saya, ini milik saya, istri ini milik saya, suami saya ini milik saya. Terkadang ada perasaan seperti itu. Makanya di saat saya tulis satu buku tentang ayatuhaz zaujah, wahai istriku, saya tanya sama istri saya, kira-kira apa yang paling berhak untuk saya masukkan di dalam buku ini? Apa kata istri saya? Beritahu kepada setiap wanita bahwa suami kamu itu bukan milik kamu doang. Karena suami kamu itu bukan milik kamu. Ini masukan dari istri saya. Wah, benar juga katanya. Karena kita punya kesibukan dakwah, kita punya kesibukan bisnis, kita punya kesibukan orang tua, kita punya kesibukan yang lain-lain. Tapi terkadang umumnya perempuan merasa bahwa suami ini kalau sudah saya terima nikahnya berarti dia milik saya. Saya mutahakim. Sayyidah Aisyah seperti itu, jangankan kamu, Siti Aisyah seperti itu. Siti Aisyah merasa bahwa ini punya saya. Nah, sehingga Siti Aisyah mengatakan, Rasulullah, kita harus cari penengah.
Kata Rasulullah, boleh, siapa yang kamu mau? Saya panggil Ali, karena Sayyidina Ali itu terkenal pinternya. Sayyidina Ali itu cerdas sekali. Tapi pada zaman khilafah kepemimpinan Sayyidina Ali, apa yang terjadi? Banyak fitnah, cekcok antara umat Islam satu sama lain. Maka Sayyidina Ali ditanya, wahai Ali, kenapa kok di zaman Abu Bakar tenang, zaman Umar tenang, zaman Utsman tenang, di akhir-akhir kamu mau memimpin baru banyak fitnah? Apa kata Sayyidina Ali? Abu Bakar kalau punya masalah nanya sama saya. Umar kalau punya masalah nanya sama saya. Utsman kalau punya masalah nanya sama saya. Saya nanya sama kamu yang lagi nanya sama saya ini katanya. Saya kalau punya masalah nggak tahu mau nanya sama siapa. Ya, bahkan Sayyidina Umar bin Khattab di antara doanya malam hari apa? Allahumma inni a'udzubika katanya min mushkilatil umur allati laisa fiha Ali. Ya Allah, saya berlindung kepadamu jangan sampai ada masalah yang di situ nggak ada Ali bin Abi Thalib. Artinya kalau ada Ali bin Abi Thalib nggak apa-apa, masalah serumit apapun pasti bakalan kelar. Kata Rasulullah, Aisyah kita panggil Ali, karena udah terkenal Sayyidina Ali pandai mencari jalan keluar. Bahkan ketika ada muskilah Siti Aisyah difitnah bahwa beliau dekat dengan laki-laki Safwan ibn Mu'attal As-Sahmi, Rasulullah panggil Sayyidina Ali, nanya. Rasulullah tanya, Ali, ma ra'yuka ya Aisyah? Apa pendapatmu dengan Aisyah? Kata Sayyidina Ali, perempuan banyak ya Rasulullah. Innallaha yutahhiru na'laka wa kaifa la yutahhiru ba'lak. Kata Sayyidina Ali, sendalmu saja waktu mau Mi'raj disucikan sama Allah, bagaimana mungkin istrimu tidak disucikan? Sendalmu saja Rasulullah disucikan oleh Allah, bagaimana istrimu tidak disucikan oleh Allah? Kata Siti Aisyah, Ali, enggak, Ali sepupu kamu, nanti berpihak. Umar enggak, terlalu keras, kata Siti Aisyah, Umar enggak mau. Abu Bakar, Abu Bakar masuk akal, kata Siti Aisyah. Orangnya apa? Bijak. Padahal bapaknya kan, ya. Abu Bakar bijak, Abu Bakar. Udah Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar datang. Dengan berat hati Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wah ini Aisyah bikin masalah ini pasti di rumah saya, dipanggil Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar enggak berani, mandang Rasulullah enggak berani. Orangnya takut banget sama Rasulullah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kata Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, saya punya masalah sama Aisyah, tolong kamu menjadi penengah, tapi jangan berpihak kepada saya, jangan berpihak kepada Aisyah. Aduh, kata Sayyidina Abu Bakar, baik ya Rasulullah. Duduk Rasulullah. Ayo, siapa yang mau cerita duluan? Kata Sayyidina Aisyah, biarkan penengah kita yang berbicara, jangan kita. Sayyidina Abu Bakar mendengar seperti itu, Sayyidina Aisyah ngomong Rasulullah seperti itu, kata Sayyidina Abu Bakar. Akhirnya pengen ditampar, ini putrinya sendiri. Akhirnya lari Siti Aisyah berlindung ke belakangnya Nabi Muhammad. Ya, berlindung kepada belakang Nabi Muhammad. Kata Rasulullah SAW, Abu Bakar, jangan main kasar sama istri saya. Kalau ada masalah selesaikan, tapi nggak boleh main seperti itu. Kalau kamu maunya seperti itu, keluar dari rumah saya. Akhirnya keluar Sayyidina Abu Bakar dari rumah Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mengatakan pada Sayyidah Aisyah, kamu lihat gagah atau tidak suami kamu menyelamatkan kamu. Ya, akhirnya Sayyidatuna Aisyah malu kepada Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya gampang ya, masalah-masalah seperti itu simple sebenarnya ya. Asal faham kepada karakter istrinya ya, faham kepada karakter istrinya. Ada yang seperti itu istri Nabi Muhammad SAW. Ada yang seperti Sayyidah Sofiyah yang diem aja. Kalau disakitin sama orang lain nangis, nggak mau duduk sama orang lain, itu Sayyidah Sofiyah. Tapi beliau punya kelebihan, cantik banget. Di antara istri Rasulullah SAW yang paling cantik Sayyidah Sofiyah, Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sampai Siti Aisyah pernah ngedeketin Rasulullah, bilang, ya Rasulullah, hasbuki min Sofiyah. Udah dong Sofiyah lagi, Sofiyah Rasulullah. Innaha qasirah, Sofiyah itu paling pendek di antara kita. Ngomongin orang lain Sayyidah Aisyah, Sofiyah, karena tahu semuanya. Yang paling termasuk yang cantik istri Rasulullah SAW adalah Sayyidah Sofiyah. Dicari kekurangannya, ya. Di antara yang paling pendek di antara istrimu adalah Sofiyah. Rasulullah sudah hasbuki min Sofiyah. Innaha qasirah, kata Sayyidah Aisyah. Kata Rasulullah SAW, Aisyah, ucapan kamu ini kalau diletakkan di lautan, lautan akan berubah menjadi darah. Ini ghibah namanya. Minta maaf sama Sofiyah. Nah, Sofiyah istri Rasulullah SAW yang berbeda dari yang lain karena dia Yahudi, ya, berbeda. Karena yang lain
Istri Rasulullah SAW dari kabilah Arab, sementara Sofiyah ini dari kaum Yahudi. Yahudi tapi imigran ya, tinggalnya Madinah tapi keturunan Yahudi ya. Ketika Huyai bin Akhtab ayahnya Sofiyah dibunuh karena mereka mau menyerang Nabi Muhammad SAW, akhirnya diserang oleh Rasulullah SAW balik, kemudian mereka kalah. Di antara tawanan adalah Sofiyah binti Huyai bin Akhtab. Dibawa Sofiyah binti Huyai bin Akhtab jadi harta rampasan perang sama tawanan-tawanan perang. Siti Aisyah ngomong sama Siti Hafsah, perasaan gak enak kata Siti. Ya, padahal belum. Rasulullah SAW biasanya bagi-bagi ini buat ini, buat ini, buat ini, buat ini. Siti Aisyah sudah ngomong perasaan udah gak enak nih. Ini pasti buat Rasulullah, kata Sofiyah, ini buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi memang dekat ya Sayyidah Aisyah dengan Sayyidah Aisyah sama Sayyidah Hafsah dekat, bahkan rumahnya sebelahan juga ya. Yang enggak jauh. Kalau sekarang rumah Rasulullah SAW sama Sayyidah Aisyah itu yang di makomnya Nabi setelah Raudhah ya, di samping Raudhah. Kalau tempatnya Sayyidah Hafsah itu tempat kalau kita ziarah Nabi biasanya jalan kalau laki-laki. Dulunya imam di situ, sebelum pindah ke Raudhah imam di depan. Di situ rumahnya Sayyidah Hafsah. Ya beda jauh, jalan dekat sekali ya antara kedua rumah tersebut. Ya, dipisah hanya dengan gang begitu. Gang sama di sini rumah Sayyidah Aisyah, di sini rumah Sayyidah Hafsah. Jadi enggak sebarisan, istrinya barisan semua. Nah, beliau di sini. Ya. Sayyidah Sofiyah begitu. Tiba-tiba datang kepada Nabi nangis. Rasulullah bilang, "Kenapa? Ada apa?" Gak ada apa-apa. Bilang, cerita. Akhirnya baru mau cerita. Orangnya begitu. Kalau enggak benar-benar ditanya enggak, kenapa, masalahnya apa? Katanya, yang lain bilang kalau mereka Arab, keluarganya Nabi, sementara saya orang lain, orang jauh. Ya, saya sendiri yang enggak dekat sama yang lain. Kata Rasulullah, bilangin sama yang lain. Kalau mereka keluarga saya dari Adnan, ada yang dari Fihir. Ya, jadi bapak Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah, ada yang dari Murrah, ada yang dari Ka'ab, ada yang dari Lu'ay, kakek ke-6, kakek ke-7. Kalau kamu cucu saudara saya langsung. Harun kakek kamu, Nabi Harun itu saudara saya, kita lebih dekat, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah SAW bisa ngimbangin ya kepada istrinya, Harun kakek kamu itu saudara saya langsung, kami sama-sama Nabi itu bersaudara. Kata Nabi Muhammad SAW, maka kamu dekat sama saya. Akhirnya senang lagi, baru mau bisa gabung lagi sama yang lain. Ya. Dan dari kehidupan ini kita lihat bahwa enggak semua istri Nabi itu sama. Bahkan ada di antara mereka namanya Fatimah bintu Tuhak. Ini disuruh milih, mau dunia apa mau Rasulullah. Dia pilih dunia. Dia mau uang tunai. Dikasih sama Nabi, dikasih uang yang banyak. Kalau dinilai kan mungkin bisa beli kendaraan yang bagus, bisa dibeli rumah, bisa segala. Memang Allah perintahkan suruh pilih harta atau pilih Rasulullah. Pilih Rasulullah hidup sederhana, tapi kalau harta diberikan beberapa. Akhirnya diberikan harta. Setelah beberapa tahun Nabi Muhammad pernah berjalan dengan para sahabat, melihat ada ibu-ibu tua, wajahnya terlihat longsar. Apa kerjaannya? Tukang mungut kotoran unta. Setelah dilihat-lihat ternyata mantan istrinya Nabi Muhammad. Yang dahulunya diberikan harta, kemudian hartanya habis, ada masalah, yang namanya manusia, kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun, tapi ketaatan selama-lamanya. Ketaatan selama-lamanya. Jadi istri Nabi abadi di surga. Tapi dia melihat, wah ini kesempatan, punya rumah, keluarga saya jadi enak, punya kendaraan, punya mobil, daripada hidup sama Nabi susah, ini susah, ini susah. Ah, ini kesempatan nih, ya, kesempatan. Ternyata salah pilih, ya. Akhirnya menjadi orang yang sengsara. Namanya Fatimah bintu Tuhak. Ada juga yang lebay begitu. Jadi ada seorang bapak-bapak menawarkan anaknya kepada Nabi. Kata Nabi, baik. Akhirnya diterima karena dilihat bahwa ada sisi baiknya. Setelah mau menikah Rasulullah SAW dengan wanita tersebut, ini bapaknya bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, anak saya cantik banget, anak saya orangnya pintar banget, anaknya saya ini kreatif banget. Iya kata Rasulullah. Diceritain lagi, anak saya bisa begini, anak saya bisa begini. Terus-terusan
dipuji sampai dia katakan anak saya nggak pernah haid, anak saya nggak pernah datang bulan. Kata Rasulullah, idzan la khaira fiha. Kalau begitu berarti anak kamu nggak ada kebaikan baginya. Akhirnya nggak jadi nikah. Ya karena apa? Karena lebay sekali ya bapaknya, sehingga semua buat-buat begitu. Ada cerita-cerita yang buat-buat. Karena manusia semuanya punya kekurangan, semua kita. Ya kita semua punya kekurangan. Kalau ada kekurangan berarti kamu manusia. Kalau nggak ada kekurangan berarti kamu bukan manusia. Ya, siapa kamu ternyata? Ya. Kalau kamu punya kekurangan berarti kamu betul-betul manusia. Nggak masalah kita punya kekurangan masing-masing. Nah itu. Ya, jadi saya sudah merangkum beberapa hal, tapi rangkuman saya kayaknya nggak sempat saya baca karena saya sudah kemana-mana ini ngelantur ngomongnya. Ya. Jadi pijar cahaya adalah simbol dari keutamaan dan hikmah yang terpancar dari kehidupan para istri Nabi cahaya. Mereka ya adalah wanita-wanita yang bisa menjadi pegangan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Kenapa kok yang dipilih adalah istri-istri Nabi? Saya sudah jelaskan tadi bahwa sebenarnya videonya ada 40 sahabat, 11 diantaranya istri Nabi, sisanya adalah sahabat-sahabat yang lain. Tapi kenapa didahulukan? Karena mereka ini adalah cermin yang memantulkan cahaya Nabi. Bagi perempuan nggak bisa langsung ikut kepada Nabi, perlu kepada cermin cahaya yang memantulkan cahaya Nabi. Dan ada pada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala berkahi dan menjadikan kita untuk terus bisa berpegang teguh kepada apa yang datang dari Rasulullah, apa yang datang dari orang-orang yang bersama Rasulullah SAW, dan terus menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sesama. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.